Selamat bertemu kembali dengan saya Putu Bagus Sutanaya, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan pada Fakultas Bisnis Universitas Trisakti. Mata kuliah ini akan membahas tentang dan menjelaskan definisi dan ruang lingkup manajemen perbankan, menjelaskan paradigma perbankan di Indonesia, menjelaskan tahap-tahap perkembangan bank, menjelaskan sejarah perkembangan perbankan di Indonesia, dan menjelaskan fungsi dan peranan dalam perbankan. Manajemen perbankan merupakan disiplin ilmu yang semakin relevan di tengah perkembangan industri keuangan yang pesat dan kompleks, mencakup serangkaian prinsip, teknik, dan praktik yang diterapkan dalam mengelola sebuah lembaga keuangan atau bank, guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam dunia yang semakin terhubung dan dinamis, bank tidak lagi sekedar lembaga penyimpan dan peminjam uang. Bank modern berperan sebagai pusat aktivitas keuangan yang menawarkan beragam produk dan layanan, mulai dari kredit, investasi, manajemen risiko, hingga layanan digital. Memahami konsep dasar manajemen perbankan menjadi krusial bagi berbagai pihak, termasuk para praktisi perbankan, pengambil keputusan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Pengetahuan ini untuk memahami cara bank beroperasi, menghadapi tantangan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Temuan berikutnya adalah membahas tentang konsep dasar manajemen perbankan. Di era modern yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, dunia perbankan mengalami transformasi yang sangat pesat. Perbankan tidak lagi sekedar lembaga penyimpan dan peminjam uang, melainkan berkembang menjadi sebuah industri yang kompleks, berkembang menjadi sebuah industri yang lebih maju dengan beragam produk, layanan, dan tantangan. Dalam menghadapi dinamika tersebut, pemahaman yang kuat mengenai konsep dasar manajemen perbankan menjadi sangat krusial bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian, kita akan membahas tentang definisi manajemen perbankan. Menurut Peter Ross dan Sylvia Higgins, manajemen perbankan sebagai proses yang mencakup pengelolaan layanan keuangan dan bank dengan memperlihatkan risiko, likuiditas, dan kebutuhan pasar. Tujuannya adalah memastikan efisiensi dalam pengelolaan aset dan kewajiban guna mencapai probabilitas jangka panjang dan stabilitas operasional. Nah, kemudian menurut Timothy Hodge and McDonald, manajemen perbankan berfokus pada pengambilan keputusan yang strategis melibatkan pengendalian risiko dan optimalisasi modal untuk mempertahankan daya saing bank di lingkungan pasar dinamis. Nah, dari kedua definisi manajemen perbankan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa manajemen perbankan adalah suatu proses yang dinamis yang mengintegrasikan aspek operasional, strategis, dan pengendalian risiko dalam mengelola seluruh aktivitas bank yang berguna untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu profitabilitas, stabilitas, dan daya saing di pasar yang terus berubah. Nah, kemudian ruang lingkup manajemen perbankan yaitu ruang lingkupnya sangat luas, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan operasional dan strategi bank untuk mencapai tujuannya. Namun di sini dijelaskan 3 pilar utama ruang lingkup manajemen perbankan, yaitu pengelolaan risiko, manajemen aset dan liabilitas, kemudian manajemen laba dan kinerja. Nah, kemudian paradigma perbankan di Indonesia. Paradigma perbankan di Indonesia telah mengalami pergeseran yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi. Berikut adalah penjelasan menurut Kashmir mengenai paradigma perbankan di Indonesia. Pertama, perbankan berbasis risiko. Paradigma ini menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang berkomprehensif dalam seluruh aktivitas perbankan. Bank diwajibkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dihadapi, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan. Nah, penerapan risk-based banking mendorong bank untuk lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi kerugian dan meminimalkan dampak negatif dari risiko yang timbul. Hal ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Nah, kemudian
Perbankan digital. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi di industri perbankan. Paradigma perbankan digital menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan layanan, dan pengalaman nasabah. Layanan perbankan digital meliputi mobile banking, internet banking, payment gateway, dan berbagai inovasi fintech lainnya. Perbankan digital memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja, serta mendapatkan pengalaman yang lebih profesional, personal, dan mudah. Nah, kemudian ada perbankan inklusif. Nah, paradigma ini bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan atau unbanked, dan masyarakat yang masih terbatas aksesnya atau underbanked. Nah, strategi ini mewujudkan perbankan inklusif antara lain melalui perkembangan branchless banking, layanan keuangan digital, dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil. Perbankan inklusif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, kemudian kita lanjut kepada perkembangan perbankan berkelanjutan. Paradigma ini mengintegrasikan aspek environmental, social, and government, atau disebut dengan SG, ke dalam strategi dan operasional bank. Bank dituntut untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perbankan berkelanjutan mendorong bank untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Lanjut dengan perkembangan perbankan. Nah, Banca Monte dei Paschi di Siena, bank ini merupakan salah satu bank tertua yang masih beroperasi hingga kini, didirikan tahun 1472. Namun bukanlah aktivitas perbankan yang pertama. Aktivitas perbankan sudah ada jauh sebelum di zaman Babilonia dan Asyura pada abad ke-18 sebelum Masehi. Nah, kita akan coba bahas tentang tahap-tahap perkembangan bank. Nah, kita lihat zaman kuno ya, sebelum Masehi. Temple Bank pada zaman Babilonia, Assyria, dan Yunani kuno abad ke-18 sebelum Masehi, rumah ibadah seperti kuil berfungsi ini sebagai penyimpan barang dan uang serta melakukan transaksi pinjaman dengan bunga. Nah, pedagang dan rentenir pada waktu itu zaman Romawi abad ke-4 sebelum Masehi, pedagang dan rentenir mulai berperan dalam aktivitas perbankan seperti penukaran uang, pemberian kredit, dan transfer dana. Kemudian pada abad pertengahan abad ke-5 hingga ke-15, kemunculan bank di Italia pada abad ke-12, kota-kota di Italia seperti Venesia, Florence, dan Genoa menjadi pusat perdagangan dan keuangan di Eropa. Ini mendorong munculnya bank-bank awal untuk memfasilitasi transaksi perdagangan internasional dan pembiayaan usaha. Kemudian ada perkembangan giro dan wesel di pertengahan abad ke-15. Instrumen keuangan seperti giro dan wesel mulai dikembangkan untuk memudahkan transaksi pembayaran dan transfer dana antar negara. Kemudian lanjut kepada perkembangan revolusi industri abad ke-19. Nah, perkembangan perbankan komersial, bank-bank komersial modern berkembang pesat untuk mendukung pertumbuhan perbankan, industri perdagangan, menyediakan layanan kredit, deposito, dan pembayaran bagi perusahaan-perusahaan individu. Nah, perkembangan jaringan cabang bank-bank pada saat ini di zaman revolusi industri ini mulai membuka cabang di berbagai wilayah untuk memperluas jangkauan layanan. Kemudian di abad ke-20 dan abad ke-21, perbankan mulai berkembang menjadi perbankan internasional. Bank-bank memperluas operasionalnya ke luar negeri dan terlibat dalam transaksi keuangan global. Deregulasi dan inovasi keuangan, deregulasi di sektor keuangan mendorong inovasi produk dan layanan perbankan seperti kartu kredit, ATM, dan internet banking. Nah, perkembangan teknologi informasi ini juga mendorong pada abad 20 dan 21 ini meningkatkan efisiensi dan operasional perbankan, memungkinkan pelayanan perbankan digital. Kemudian pada abad ini juga ada krisis keuangan dan regulasi. Krisis keuangan global mendorong peningkatan regulasi dan pengawasan di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian ada perkembangan fintech. Perusahaan fintech memunculkan dengan inovasi layanan keuangan digital yang
mendistribusikan industri perbankan Indonesia. Ya, jadi itu. Kemudian kita akan bahas tentang sejarah perkembangan bank di Indonesia, yaitu sejarah perkembangan Bank Indonesia merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika perkembangan ekonomi sosial dan politik bangsa, berawal dari pengaruh kolonial hingga era digital saat ini. Industri perbankan telah bertransformasi secara signifikan dan memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional. Nah, kita lihat pada periode awal pra kemerdekaan itu didirikan POC, yaitu Prince Australian Company, untuk memfasilitasi perdagangan. Bank ini merupakan yang pertama di Indonesia, namun menghadapi kesulitan likuidasi pada tahun 1752. Nah, pada tahun 1752, Bank Quran and Bank Van Liening atau POC kembali mencoba dengan mendirikan bank yang memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk menerbitkan uang kertas. Bank ini juga mengalami kendala dan dibubarkan pada tahun 1770. Kemudian kita lihat lagi perkembangannya di 1828. The Japanese Bank, pendiri The Japanese Bank adalah pemerintah kolonial Belanda. Menjadi tonggak penting bagi ini diberikan monopoli untuk menerbitkan mata uang India Belanda. Efektif bertindak sebagai bank sentral juga dan meletakkan fondasi bagi sistem perbankan modern Indonesia. Era pasca kemerdekaan ini lagi kita akan bahas, yaitu pada tahun 1946, Bank Nasional Indonesia atau disebut dengan BNI berdiri pada tanggal 5 Juli 1946. BNI ini menjadi bank nasional pertama yang didirikan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. BNI memainkan peran krusial dalam pembangunan bangsa dan ekonomi. Kemudian pada tahun 1953, Bank Indonesia sebagai bank sentral pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Bank Sentral Indonesia, mengambil alih fungsi The Japanese Bank. Hal ini menandai langkah penting dalam menegakkan kedaulatan moneter di Indonesia. Kemudian kita akan lanjut perkembangan dan diversifikasi. Ada Bank Rakyat Indonesia mengikuti perkembangan ini meskipun asal-usulnya masih diperdebatkan. Bank Indonesia atau BRI memiliki klaim kuat sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia, berfokus melayani masyarakat pedesaan dan usaha kecil. Kemudian lanjut pada tahun 1960, Bank Koperasi Tani dan Nelayan BKTN dibentuk melalui penggabungan Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan, dan Netherlands Maatschappij. BKTN bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan di pedesaan. Kemudian pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia BMI didirikan pada tanggal 1 November tahun 1991. Kemudian ada Undang-Undang 1998, Undang-Undang nomor 10 tahun 98 ini. Undang ini secara formal mengakui dua sistem perbankan di Indonesia, konvensional dan syariah. Disinilah momen bank syariah muncul pada tahun 1998. Kemudian pada era reformasi dan perkembangan terkini, mulai krisis dan rekonstruksi, yaitu krisis keuangan Asia, di mana tahun 1997 dan 1999 dengan materi uang dan peranannya dalam perbankan. Nah, di sini uang merupakan elemen fundamental dalam sistem perbankan dan memegang peran vital dalam perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perbankan tidak hanya sekedar alat tukar atau uang itu tidak sekedar alat tukar, tapi juga objek yang dikelola, diimpun, disalurkan, dan diperdagangkan. Nah, kita akan bahas tentang klasifikasi dan fungsi uang. Di sini kita bahas tentang bagaimana uang memfasilitasi transaksi, menyimpan nilai, dan menjadi tolak ukur dalam berbagai aktivitas ekonomi. Kalau kita lihat klasifikasinya dan fungsi secara detail, uang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria. Dilihat dari berdasarkan bahan pembuatan, berdasarkan lembaga penerbit, dan berdasarkan nilai, serta berdasarkan bentuk. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan bahan pembuatan uang itu terdiri uang logam yang terbuat dari logam seperti emas, perak, atau campuran logam lainnya. Kemudian kita lihat lagi berdasarkan lembaga penerbit,
Uang negara diterbitkan oleh pemerintah suatu negara, biasanya dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Uang bank diterbitkan oleh bank sentral suatu negara, biasanya dalam bentuk uang kertas. Kemudian kalau uang dilihat berdasarkan nilai, uang penuh atau full body money, nilai nominal uang sama dengan nilai intrinsik bahan pembuatannya seperti logam emas di masa lalu. Nah, uang token atau token money, nilai nominal uang lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, bahan pembuatannya, seperti uang logam dan uang kertas yang saat ini. Berdasarkan bentuk, kita lihat uang kartal. Apa itu uang kartal? Uang dalam bentuk fisik seperti uang kertas dan logam. Kemudian ada uang giral, uang dalam bentuk simpanan di bank yang dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilet, giro, atau instrumen pembayaran lainnya. Kemudian dalam bentuk uang elektronik, uang yang disimpan secara elektronik dalam server atau chip seperti uang disimpan dalam e-wallet atau e-kartu atau disebut dengan kartu e-money. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi uang. Nah, di sini secara umum uang memiliki fungsi sebagai berikut. Kita bisa lihat fungsi aslinya sebagai alat tukar atau medium of exchange. Fungsi utama uang adalah untuk memudahkan pertukaran barang, melakukan barter yang tidak efisien. Dulu selalu ada pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Sekarang sudah mulai sebagai satuan hitung, yaitu unit of account. Uang menyediakan satuan standar untuk mengukur nilai barang dan jasa. Hal ini memudahkan kita dalam menentukan harga, di mana harga tersebut dapat dihitung secara ekonomis. Nah, kemudian sebagai penyimpan nilai atau store of value, uang dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Nilai uang harus relatif stabil agar tidak berfungsi sebagai penyimpanan nilai yang baik ya, atau yang mungkin yang menjadi hal yang diinginkan. Kemudian fungsi turunan, bank memiliki uang di sana sebagai alat pembayaran yang sah. Uang ini diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran untuk semua jenis transaksi. Nah, di sini alat pembayaran utang, uang dapat digunakan melunasi utang piutang. Kemudian alat penimbun kekayaan, uang dapat diinput sebagai bentuk kekayaan. Kemudian alat pemindah kekayaan, uang memudahkan pemindahan kekayaan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain. Alat pendorong kegiatan ekonomi, adanya uang mendorong kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi. Uang dalam perbankan, nah ini kita akan bahas. Uang dalam perbankan, dalam sistem perbankan uang memiliki peran yang sangat penting. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke dalam bentuk kredit. Bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya seperti transfer dana, pembayaran dan pertukaran valuta asing. Nah, kemudian kita lihat perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi di sektor perbankan dan mengubah cara kita menggunakan uang. Layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking semakin populer dan memudahkan nasabah dalam melaksanakan akses pelayanan keuangan melalui transaksi. Nah, kemudian kita akan masuk dengan memahami klasifikasi dan fungsi uang. Kita dapat lebih bijak dalam menggunakan uang dan memanfaatkan layanan perbankan untuk mendukung kebutuhan dan tujuan keuangan. Jadi itu. Berikutnya kita akan membahas fungsi dan peranan bank. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana fungsi bank dalam pelayanan masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian modern. Fungsi utama bank adalah sebagai intermediasi keuangan, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana sebagai penabung dengan pihak yang membutuhkan dana sebagai peminjam. Namun sering perkembangan zaman, peran bank semakin luas dan kompleks. Kita lihat pertama, fungsi utama bank. Apa kira-kira fungsi utama bank? Yaitu menghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Dana ini kemudian dikelola dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan berbagai instrumen investasi lainnya. Nah, kemudian kita lihat penyaluran dana. Bank menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk kredit, baik untuk keperluan konsumtif, produktif, maupun investasi. Kredit ini membantu individu dalam perusahaan dan memenuhi kebutuhan modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Nah, di sini kita akan juga membahas tentang peranan bank dalam perekonomian. Bank sebagai intermediasi keuangan. Bank berperan sebagai perantara antara penabung dan peminjam. Perannya adalah menghimpun dana dari penabung dan menyalurkannya kepada peminjam dengan tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Selisih suku bunga ini merupakan salah satu sumber pendapatan bank. Ingat ya, selisih suku bunga merupakan salah satu sumber pendapatan utama bank. Kemudian bank juga pencipta uang. Fungsinya melalui proses pemberian kredit, bank dapat menciptakan uang giral baru dalam perekonomian. Hal ini karena sebagian dana yang disimpan di bank disalurkan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk kredit, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Kemudian fasilitas pembayaran bank menyediakan berbagai layanan pembayaran seperti clearing, RTGS, transfer antar bank, dan pembayaran online. Layanan ini pasti memudahkan transaksi dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Kemudian bank sebagai agen pembangunan. Bank berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri, dan struktur. Yang disebut dengan infrastruktur itulah pembangunan. Kemudian bank juga berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Kemudian bank juga sering dikatakan sebagai penyedia jasa keuangan lainnya. Seperti fungsi utamanya adalah bank menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya seperti wealth management, kemudian bank assurance, dan jasa penukar valuta asing.